Waalaikumsalam. Mungkin udah nggak asing lagi ya pelaku UMKM-nya. Ini ada Kak Azharina, ada sama Kak Grina ini. Udah Kak, langsung aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah pada tahu kan tempe dulu? Belum. Udah. Udah langsung aja. Mimpi lama. Nah, jadi tempe dulu itu keripik tempe yang terbuat dari tempe sama dicampur dengan tepung sagu dan bahan baku lainnya. Terus kita ini kan berawal kayak kalian juga kan, usaha ini dari kelas kewirausahaan, terus kami buat tim. Di timnya itu ada tim marketing, tim packaging, tim media dan tim lainnya kayak gitu. Jadi kalian di awal di kelas ini tuh jadi di situ tuh kalian belajar kayak itu kayak mana kalian buka usaha, gimana cara membuat bisnis plan kayak gitu, karena itu penting kali kalau misalnya kita membuka usaha tuh yang penting tuh target marketnya gitu kan. Kalau kami target marketnya itu sendiri dari kalangan menengah sama kaum milenial sama wanita, karena menurut kami sendiri keripik itu paling disukai sama kaum wanita kayak gitu kan, suka nyemil kan. Terus juga kalau kaum millennials tuh juga suka yang menarik kayak gitu, apalagi packagingnya itu didesain semenarik mungkin. Nah, ini dia marketing plan-nya, ada desain packaging yang menarik dan eye-catching. Itu tuh penting kali karena kalau misalnya desainnya itu biasa aja, kayak plastik putih aja, itu tuh nggak menarik sama sekali dan orang mikirnya biasa aja nih kayak gitu. Jadi kalau dari segi marketing plan-nya itu tuh penting kali kalau misalnya kalian mau desain packaging yang menarik. Gitu. Terus dari strategi pemasarannya, ada strategi pemasaran online sama offline. Kalau misalnya online dari sosial media, di situ tuh kalian bisa promosi lewat Instagram, Facebook, terus juga e-commerce kayak Shopee, kayak Bukalapak dan yang lainnya gitu. Kalau misalnya offline, kan bisa pasarin ya kayak CFD, kayak di swalayan-swalayan, dengan kasih tester, dan lainnya. Kalau strategi distribusinya, itu kami strategi distribusi yang selektif tapi intensif gitu. Kayak kami tuh milih toko atau swalayan yang punya pelanggan yang banyak, tapi juga sesuai sama target kami. Gitu. Nah, jadi ini dia nih marketing plan-nya, misalnya kayak harus seimbang lah antara social media marketingnya sama tradisional marketingnya gitu. Mungkin sampai di sini ada yang mau nanya aja, kita kayak lebih sharing-sharing aja mungkin ya. Gimana proses produknya bisa jadi Kak? Apa? Coba cerita gimana tahap-tahapannya sampai produknya jadi.
proses-prosesnya. Oh itu. Jadi awalnya itu kita kan harus riset pasarnya kayak gitu kan. Kita yang pertama tuh kita mau buka usaha apa kayak gitu. Kita diskusiin kita mau buka usaha apa. Setelah kita tahu kita mau buka usaha apa, kita langsung ke apa namanya? Kan ini kami bekerja sama produsennya langsung. Jadi kami langsung datang ke produsennya, melihat langsung proses pembuatannya, terus juga dia menggunakan bahan-bahan apa. Nah di situ tuh baru kita tuh harus pilih kayak gitu. Misalnya, oh dari apa namanya? Dari bahan-bahan yang dia gunakan itu udah bagus. Habis itu juga kayak ini bisa jadi peluang yang besar untuk kedepannya gitu. Udah kita pilih itu, kita harus buat kayak yang tadi packagingnya kita harus buat yang menarik. Terus juga kita harus buat anggarannya berapa gitu. Kalau misalnya proses apa namanya proses pembuatannya itu tempe ini dari tempe biasa yang dicampur sama tepung sagu, terus direndam sama air yang udah dicampur sama bumbu-bumbuan gitu, garam, gula dan lainnya, terus baru digoreng. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Oke, izin bertanya ya sedikit Kak Zarina ya. Iya. Jadi kan salah satu tujuan dari kita buka startup bisnis UMKM kayak gini kan untuk mencari profit ya Kak ya. Iya. Ya, kira-kira ketika pertama kali kakak itu buka tempe dulu, misalnya kakak launching brand tempe dulu itu, kira-kira berapa sih target omset untuk tahap awalnya tuh? Oh ya, jadi awalnya di bulan pertama itu kita punya target harus laku tuh sekitar 100 buah lah gitu. Nah, omset yang kami dapat hari itu 9 juta selama 2 bulanan. Itu udah laku sekitar 300-an gitu lah, 300 buah. Break even point-nya udah sampai berarti Kak ya? Ya? BEP-nya udah sampai berarti ya? Udah sampai. Oh ya Kak, boleh cerita gimana step by step-nya bisa jadi produknya? Mulai dari apa dulu kalian ngumpulin orang, terus sampai bisa kejual produknya, bisa sampai ke konsumen. Oke. Ini kita langsung aja ya. Nah, jadi yang kayak tadi Kakak bilang pertama itu kita harus tahu dulu kita mau bisnisnya apa gitu kan. Kita udah tahu bisnisnya apa, terus kita apa namanya? Riset pasar gimana di sananya gitu kan. Terus kami bentuk tim, ada tim marketing, terus tim yang urus masalah media, sosial media, ada juga yang urus masalah pengemasan, sama yang urus masalah keuangan juga ada. Jadi di situ yang pertama kita harus hitung dulu analisis keuangannya. Analisis keuangannya mulai dari packagingnya berapa, terus biaya produksinya berapa,
sama bahan-bahannya berapa. Pokoknya kita harus hitung dulu semuanya. Terus kita harus tahu nih keuntungannya kita mau jualnya berapa gitu. Sama keuntungannya, targetnya kita harus tahu juga. Terus udah gitu kita survei pasar nih, konsumennya kita target pasarnya tuh siapa? Apa kita mau target pasarnya anak muda? Kalau misalnya anak muda kan kita harus pilih kemasan yang menarik gitu. Kalau dari segi harganya, kami targetnya tuh memang untuk kalangan menengah karena harganya 15.000 dengan packaging yang menarik itu udah worth it lah gitu. Terus udah semuanya udah oke. Dari kita udah target pasarnya udah oke semuanya. Udah kita cetak kemasan. Terus bekerja sama produsennya. Terus ada sesi pengemasannya. Terus baru dipasarkan ke swalayan-swalayan yang ada di sini. Kira-kira jelas nggak suaranya? Jelas Kak, jelas. Jelas. Produknya tahan berapa lama Kak? Apa? Produknya bisa tahan sampai berapa lama? Produknya sebenarnya bisa tahan sampai sekitar 4-5 bulan. Cuman kalau misalnya kalau ini kan tempe ya, kadang kayak cepet bau tengi kan. Segala gorengan tuh sebenarnya kan kayak cepet bau tengi gitu kan. Jadi kalau menurut kami yang paling bagus itu maksimal 3 bulan. Kalau misalnya sebelum bau tengi itu. Pasarnya udah kemana aja Kak? Atau masih di Banda Aceh atau udah keluar? Untuk saat ini masih di Banda Aceh. Di Banda Aceh aja. Tapi kemarin ada rencana buat anak Eki yang di luar mau kembangin. Tapi masih dalam proses. Karena kami mau cetak kemasan yang baru juga kan. Gitu. Jadi mungkin kedepannya bakal rekrut reseller yang lebih pasti lah. Udah buka reseller Kak? Belum, untuk saat ini belum. Karena packagingnya udah mulai menipis juga. Jadi mungkin kita bakal cetak kemasan baru. Terus kita bakal buat plan yang lainnya gitu. Untuk pasar offline-nya udah di mana aja Kak? Untuk pasar offline-nya ada di Simpang 5 Grocery, Nadia Swalayan, Hadrahmart, Bistun Syahmart, terus juga Asia Mart ada juga, terus mana aja? FZ Swalayan, ada lah beberapa lagi. Lupa. Pokoknya di sekitar Banda Aceh, insya Allah udah mulai menyebar. Mungkin Kak bisa dicerita gimana bisa ada planning mau buat produk nih sama kawan-kawan. Sebelumnya dari kelas kewirausahaan juga Kak ya? Gimana kalian ada rencana buka tempe dulu nih? Sampai apa mungkin kumpul uang atau gimana? Jadi awalnya kami kan buka usaha apa nih ya gitu kan. Kalau misalnya kayak keripik singkong itu kan udah banyak gitu, udah biasa. Terus kalau keripik pisang udah biasa juga. Jadi apa ya nih, kami udah coba-coba cari tahu, kayaknya keripik tempe bisa nih gitu. Karena juga belum banyak kan yang tahu kalau misalnya tempe itu ada keripik tempe ya gitu. Karena kan biasanya yang tahu orang singkong, keripik kentang, keripik pisang. Pokoknya keripik-keripik yang udah banyak lah gitu. Jadi kami ambil keripik tempe dengan nama tempe dulu. Sebenarnya nama itu penting sih kalau menurut kami, karena kalau misalnya namanya yang susah dibilang tuh pasti apa ya, nama yang susah kali dibilang gitu. Jadi nama yang mudah diingat sama mudah diucapkan itu tuh penting kali itu. Makanya kami ambil tempe dulu, plesetan dari tempo dulu gitu. Jadi tempe dulu. Sama harus ada tagline-nya supaya
biar menarik kayak gitu. Kalau kami tagline-nya tempe dulu, kamunya nanti gitu. Sebenarnya tagline itu penting juga sih. Motivasinya gimana Kak bisa mulai usaha ini kan sebelumnya padahal di kelas kewirausahaan pasti ada disuruh jual-jual produk orang gitu kan atau punya UMKM lokal. Kenapa kalian ada niat buat produk sendiri? Apa? Motivasi kalian mulai usaha ini dari kelas kewirausahaan dulu. Oh, lanjutin maksudnya. Enggak, kenapa kalian mulai? Motivasi untuk mulainya apa? Oh, dari awal kan memang ada project dari kelas kewirausahaannya, project sekelas. Kayak kalian nih. Jadi awalnya kami tuh projectnya sekelas. Terus udah pada selesai MK-nya pada yang ada yang nggak mau lanjutin lagi gitu. Jadi beberapa yang mau lanjutin ini lanjutin karena yang pertama lumayan buat tambah-tambah uang jajan, omsetnya juga lumayan. Terus dari pasar juga pasar banyak yang minat. Udah gitu aja sih. Izin bertanya Kak Zarina nih. Ya, Ya kan ini tempe dulu nih kan alhamdulillah udah kurang lebih udah setahun ya Kak ya dari tahun lalu ya. hampir setahun ya, hampir setahun. Ya, hampir 10 bulan. setahun ya kan maksudnya eh, itu udah lumayan konsisten lah kalau untuk seorang mahasiswa dalam menjalankan usaha karena kan kita tahu kan kalau mahasiswa ini kan dia selain kesibukannya untuk belajar dan mengejar target itu gimana sih bisa dia konsisten sampai hampir setahun dalam menjalankan usaha tuh biasanya juga paling karena kebanyakan mahasiswa tuh paling 6 bulan 3 bulan itu usahanya tuh udah mulai angin-anginan gitu ini apa motivasinya sampai bisa konsisten sampai di sini tuh. Sebenarnya kalau misalnya kita usaha tuh yang paling penting tuh itulah konsisten. Kalau kita nggak konsisten ya kayak gitu. Sebenarnya semua orang tuh bisa berusaha, tapi konsistennya itu yang susah. Konsisten tuh yang paling penting. Misalnya nih, mungkin di bulan ini kita laku banyak nih. Bulan depan kita tuh lakunya sedikit, bulan depan nggak usah jualan lagi, itu nggak bisa gitu. Tapi kita harus tetap konsisten, tetap kita harus ituin targetnya berapa, terus harus sesuai lah. Pokoknya kita tetap harus jualan pokoknya. Walaupun di depannya tuh kayak kita tuh merasa kayak, ih kenapa ya ini targetnya kurang gitu. Tapi kita nggak boleh berhenti untuk selalu berusaha kayak gitu. Terus kalau misalnya kita harus bisa bagi waktu juga antara usaha, kuliah, sama organisasi yang lainnya. Itulah pentingnya kita harus buat dulu. Misalnya nih bagian keuangan urusan siapa, bagian ini urusan siapa. Jadi kayak lebih ke terorganisir gitulah. Nggak nggak keteteran karena sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Boleh dicerita Kak, alasan kalian kenapa untuk lanjutin usaha nih? Kan udah selesai kelas kewirausahaannya, udah dapat nilai lah. Kenapa kalian niat lanjutin? Biasa kan mahasiswa kalau buat kerjaan atau tugas, kalau udah dapat nilai, udah berhenti aja, udah cukup. Kalian kenapa ada niat untuk lanjut? Kayak kakak bilang tadi, karena omsetnya juga lumayan. Yang pertama, yang kedua, karena ini dari segi pasarnya juga banyak minat. Jadi apa salahnya kita jadi apa namanya? Apa salahnya kita kasih keinginan konsumen kita gitu. Karena kayak hari itu sempat nggak produksi kan karena KKN, terus juga pokoknya sekitar berapa bulan nggak produksi di awal-awal COVID tuh nggak produksi kan. Itu banyak tuh yang nanyain
tempe dulu mana ya gitu. Jadi oh berarti pasar masih mau kayak gitu sama produk kami, dan kayaknya bagus buat kita lanjutin ini karena banyak juga yang minat. Kawan-kawan yang lain ada yang mau bertanya, silahkan aja. Ya, ini mau tanya lagi kak ya. Ini kan kalian usahanya rame. Gimana cara kalian maintain bisa nggak bisa pisah lah atau bisa bersatu kalian? Apa? Gimana cara kalian maintain usahanya? Kan kalian ini usahanya bukan satu orang aja kan, tim mainnya kan? Iya. Jadi gimana ada kepercayaannya? Jangan nanti udah saling ini nggak percaya, maintenance dari kalian gimana tuh? Apa tiap minggu kalian duduk atau gimana ketemuan? Di awalnya kami emang buat surat perjanjian yang di situ ada tanggung jawab sebagai apa bagian masing-masing. Jadi kalau kita udah ada tanggung jawab, pasti kita kayak merasa aku harus tanggung jawab sama tugas aku kayak itu. Misalnya kayak kakak jadi direkturnya kayak itu, tugasnya ini. Kakak harus tanggung jawab bagian keuangan, setiap bulan harus laporin, harus tanggung jawab. Terus bagian pengemasan harus ada laporan juga. Jadi sebentar, sekarang kami lebih ke kayak gitu sih, ke tanggung jawab masing-masing aja. sebentar. Terus 1, 2, 3, sebentar. juga Iya pak. siap. Zarina, sebentar. Iya pak. Jadi kan, coba gini. Ini kan kelas ini juga nanti bukan apa-apanya ikut project seperti kalian kan. Jadi coba cerita kepada mereka proses bagaimana awalnya. Kemudian mereka harus kumpul uang berapa. Kemudian langkah-langkahnya apa misalnya. Menghitung biaya, kemudian siapa yang kejanto. Supaya nanti mereka juga akan melakukan proyek sudah paham. Ya. Sudah paham bagaimana cara-caranya. Saya nggak perlu jelaskan lagi. Ya, jadi ya. Iya pak. Kita prosesnya, ya tugas jelas, kenapa dilakukan, ya, kenapa dibutuhkan TP, bukan itu kan biayanya bagaimana, untuk besar kemasan mana, siapa desain kan, kita semua ya. Iya pak. Oke, lanjut aja ya, lanjut. Saya mantau aja ya. Iya pak. Tadi sampai ini. Halo. Halo Zahran. Iya kak. Iya. Jadi tadi udah sampai mana ya? Maintenance kalian. Cara kalian jaga kepercayaan. Jadi kami paling setidaknya tuh sebulan sekali tuh memang ada duduk bahas kayak mana nih kita ke depannya, terus dari tiap-tiap swalayan itu kan ada ada laporannya, kami masuk ke swalayan ini berapa, lakunya berapa, sisanya berapa. Jadi kami tiap bulan tuh pasti bahas kayak gitu, apa sesuai target atau enggak. Terus ke depannya kita kayak mana? Apa misalnya kita mau prospek lagi ke swalayan yang baru atau gimana? Jadi kami tiap bulan pasti membahas masalah keuangan, masalah prospek ke depannya gimana gitu.
ini lanjut aja ya. Jadi awalnya itu kami sekelas kayak kalian ini kumpulin uang 175.000 per orang. Itu dikasihnya secara cicil kayak misalnya 50 dulu atau 20 dulu, pokoknya sampai 175.000. Itu kami udah ada DP setengah, kami langsung pesan kemasannya. Pesan kemasan itu pesannya di Bandung. Sekitar 1.000 kemasan itu, hari itu kami dapat promo, jadinya 1.600.000, tapi dengan ongkir jadi 1.800.000-an gitulah. Jadi pesannya di Bandung. Itu tuh sebenarnya lama sih kalau misalnya cetak kemasan, cetaknya tuh sekitaran hampir sebulan. Kalau cetaknya aja 2 minggu, pengirimannya itu 2 minggu juga, jadi sebulan. Kalau misalnya kalian memang mau buat project, itu kalian harus pilih juga kemasannya kayak mana. Apa misalnya kemasan dari aluminium foil tuh kayak punya kami tuh dari aluminium foil, tapi kami nggak pakai ziplocknya. Kalau misalnya pakai ziplock ada juga, itu kalian harus pilih juga nih kemasan apa yang sesuai sama produk kalian gitu. Terus udah pesan kemasannya, kami lagi tunggu kemasannya, kami datang ke produsen tempenya yang ada di Janto. Kami datang ke tempat ibu tempenya, mulai lihat proses-proses pembuatannya, terus dari segi rasanya gimana, terus ini punya ketahanan berapa, kami cobain kami masukin ke dalam plastik biasa aja, tes ketahanannya tuh sampai tahan berapa lama. Terus udah sampai kemasannya, kami foto produknya coming soon buat sosmed segala macam. Terus foto produk, baru kami kemas produknya. Udah kemas produknya itu yang awal kali kami jualan di CFD. Karena di CFD tuh hari Minggu kan rame ya. Hari Minggu rame, jadi kami bagi nih jualan CFD, bagi-bagi. Misalnya kakak harus jual 3 kayak gitu. Yang lainnya harus jual 3 atau berapa gitu. Pokoknya kita harus buat target. Terus jual ke kerabat terdekat, jual via online. Pokoknya kami semua tuh sekelas tuh berusaha untuk jual produk itulah sebisa mungkin. Udah. Terus kami mulai taruh pertama kali di Unciah Mart. Karena kan ini ada logo Unciahnya. Apalagi ini produk mahasiswa dong. Pastinya harus ada di minimarket kampus gitu. Jadi taruh pertama kali sama Unciah Mart. Terus juga ke soal lainnya itu kemarin tuh belum sempat karena udah mau KKN kan. Ya, jadi cuma taruh di Unciah Mart awalnya. Terus kami juga ada kemarin tuh jualnya di BP. Gitu. Kira-kira. Berarti kalian usaha ini berarti repackaging sama rebranding nggak ya? Kalian branding sendiri, bahan bakunya tapi udah ada dari orang nggak ya? Iya, betul-betul. Karena kalau sebenarnya bisa aja sih, cuman kita kan mahasiswa ya, makan waktu banyak kalau misalnya kita buat sendiri. Jadi kita kerja sama produsennya aja. Jadi repackage. Izin mau nanya nih Kak Zarina nih. Ya. Ya kan, ini kan kita kan mungkin ke depannya nih bakal berhadapan sama yang namanya resesi Kak kan? Ya, jadi kan itu otomatis harga barang pasti bakal kacau lah di semuanya, maupun itu kayak makanan ringan yang kita juga pasti berdampak kali itu.
Mungkin ini berkaitan dengan plan juga. Mungkin dari tempe dulu tuh udah ada persiapan belum mengenai plan ketika di masa resesi nanti? Apa kalian harus menaikkan harga atau harganya tetap tapi apa tuh namanya? Kalian tidak memberikan isinya sebanyak yang dulu tuh gimana Kak? Sebenarnya belum ada plan yang pasti ya, tapi kalau misalnya kayak yang Daus bilang, kalau misalnya kita kurangin isinya, itu sama aja kita tipu konsumen dong, karena di packagingnya kan kita udah taruh tuh isi bersihnya berapa, jadi kita nggak boleh tipu konsumen. Kalau misalnya pun memang bahan bakunya naik atau gimana, ya pastinya lebih milih naikin harganya gitu lah. Karena kalau misalnya kurangin isinya, itu nggak boleh, karena itu menipu konsumen. Karena di packagingnya udah tertera berat bersihnya tuh berapa. Gitu. Tapi itu belum gimana sih, karena kami belum sempat omongin itu juga, masalah resesi. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat nih foto-foto yang kami jualan di CFD. Sama nih ada beberapa foto-foto produk gitu. Oh ya, nih kemarin apa namanya? Desain packagingnya nih desain sama Zahran nih. Kasih ya Zahran. Iya Kak, bagus kan? Bagus, bagus. Yang lain ada yang mau ditanya lagi? Saya ini yang tanya Dau sama Zahran aja nih kayak yang tadi nih. Kak mau nanya Kak, Iya, pas kemarin Kakak bikin tempe dulu itu, riset pasarnya itu dilakukannya itu sebelum membuat branding atau sesudah branding? apa? Pas kemarin Kakak mau bikin produk tempe dulu ini, itu riset pasarnya itu dilakukan sebelum branding atau sesudah branding? Sebelum branding. Itu riset pasarnya apa aja Kak? Yang pertama nih kita tahu kayak misalnya kayak cemilan tuh kebanyakan yang sukanya gimana gitu, kebanyakan yang mana. Emang sih semua kalangan suka cemilan, cuman lebih khusus kayak ke wanita kan yang suka cemilan. Terus juga karena kan kita udah buat nih analisis keuangannya gimana, terus kita harus buat berapa nih kita mau jual dengan harga segitu, kira-kira kalangan mana aja yang sanggup beli. Karena kayak kalau misalnya yang menengah ke bawah pasti kayak bilang dengan harga 15.000 ih mahal nih. Tapi kalau misalnya untuk kaum millennials dengan packaging yang menarik, dengan rasa yang udah oke, itu mereka nggak masalah gitu. Jadi target pasar riset pasarnya harus gitu. Kita lihat dulu nih. Kalau kita kan yang kemarin itu ada jualan produk UMKM yang lain kan. Hari itu kayak kakak jual produk merasa, ada juga orang yang jual produk keripik pisang gitu. Nah, di situ tuh kita udah bisa belajar nih. Dengan harga segitu kayaknya target pasarnya ini deh kayak gitu. Kayak ini cocok nih. Nah, disitulah kita buat apa nih target pasar yang cocok untuk produk kita. Dan juga segmen yang Kakak rencanakan itu apa sesuai dengan faktanya gitu Kak? Apa? Segmen pasar yang Kakak rencanakan pas di awal, pas melakukan riset, apa sesuai dengan fakta? Bahwa kalau misalnya yang beli itu emang betul perempuan, yang beli emang betul berusia milenial gitu,
Atau di luar fakta, di luar dari planning awal, banyak orang-orang yang di luar segmen yang membelinya gitu. Oh iya, sebenarnya untuk cemilan kayak yang dibilang awal tadi, untuk cemilan itu semua semua kalangan ya. Tapi khususnya itu yang paling banyak beli emang wanita gitu, karena kan wanita sendiri suka cemilan. Yang cowok juga ada kok yang beli. Terus juga sesuai sih kalau milenial yang beli juga banyak. Kak, izin mau nanya. Iya, boleh. Sebelumnya Kak, udah selama ini gimana Kak? Udah ada belum Kak kendala yang Kak temuin? Dan cara mengatasinya kayak mana Kak? Oh ya, jadi hari itu kami ada kendala yang ada swalayan nggak terima gitu produk kami, karena nggak ada yang namanya izin dinkes sama BPOM-nya itu nggak ada. Jadi kami terkendala hari itu waktu memasarkan produk kami di swalayan beberapa swalayan yang udah high tapi nggak bisa gitu kan. Itulah kendalanya. Terus udah kami atasi dengan buat izin dinkesnya gitu. Kendala yang lainnya apa ya? Nggak ada sih, itu yang kendala yang paling sulit kemarin. Untuk sekarang udah diurus Kak BPOM-nya? Atau Sekarang udah diurus, dinkes PIRT-nya udah keluar nomornya. Makanya mau cetak kemasan baru yang udah dinkes PIRT-nya. Karena beberapa konsumen itu kayak nanya, ini udah diuji dinkes belum? Karena kan banyak juga tuh sekarang yang mungkin beredar isu-isu makanan yang nggak ada dinkes, yang gimana gitu. Atau menggunakan bahan-bahan yang mungkin kurang baik untuk kesehatan. Makanya ada orang yang nggak mau terima karena nggak ada dinkes PRT-nya. Dan mungkin kalau misalnya kita jadi konsumen, kita pasti lebih selektif juga nih. Ini ada dinkes nggak? Ini ada tanggal kadaluarsanya nggak gitu. Kan? Oke Kak, Siki nih Kak. Iya. Kan mungkin sampai sekarang kan Tempe Dulu tuh udah punya brand yang udah kuat brandnya tuh kan. Mungkin kedepannya ada nggak rencana mau mendongkrak lagi penjualannya itu dengan menggunakan jasa brand ambassador, atau misalkan kalian untuk menggait selebgram untuk mempromosikan Tempe Dulu itu supaya angka penjualannya itu lebih tinggi lagi dari sekarang gitu kan. Apa? Iya. Bentar ya. Jadi rencananya ada sih buat endorse selebgram, tapi kayaknya lebih bagus menggunakan IG Ads atau FB Ads. Karena kalau kita endorse selebgram tuh belum pasti juga gitu. Dari yang kami lihat, kayaknya belum pasti juga bakal menambah penjualan. Tergantung juga. Misalnya nih tipe-tipe selebgram yang tipe yang gimana ya, fashionable itu kan lebih cocok kalau kita endorse
fashion kayak gitu. Jadi kalau menurut kami sendiri kayak lebih bagus kalau misalnya mau memang promosi media sosial itu bagus yang lewat IGX atau FBX aja. Tapi mungkin sesekali adalah nanti mau rencana endorse selebgram. Tapi kita lihat juga nih selebgram yang cocok sama produk kita tuh selebgram yang mana. Kak, mau nanya lagi, Kak? Iya. Ini kan kakak kan naruh barangnya itu kan ke swalayan ya kan? Jadi kebanyakan itu kan penjualan itu secara B2B ya kan, business to business. Nah, jadi seberapa urgent itu bisnis etiknya, etika bisnisnya itu Kak? Sama orang-orang yang di swalayan itu, apa urgent nggak bisnis etika kita kepada mereka gitu? Mempengaruhinya sebesar apa gitu Kak? Oh, jadi kayak misalnya kayak kami taruh produk di Simpan Grocery gitu kan, itu mereka sistemnya itu udah bagus sekali sistem mereka tuh. Jadi setiap 2 minggu sekali mereka tuh hubungi kami, gimana nih proses berapa yang laku di 2 minggu nih, 2 minggu yang udah jalan nih. Misalnya nih di awal kami in produknya sekitar 320 dulu misalnya. Terus 2 minggu udah habis. Itu mereka langsung kabarin. Terus proses paymentnya langsung dikirim di transfer gitu. Dan soal-soal lain gitu juga. Tapi ada yang masih tradisional. Misalnya kayak kita harus ngecek sendiri lagi. Ada juga yang misalnya dia kabarin tapi nanti proses paymentnya di toko. Sebenarnya kita harus ini juga sih, harus selalu bangun komunikasi sama mereka. Key partner kalian sama siapa aja Kak atau stakeholdernya selain sama perusahaan packaging? Apa kalian ada ke Gojek atau kemana lagi? Nggak ada sih, belum. Masih sama swalayan, sama gitu aja. Belum ada sama Gojek atau segala macamnya. Karena kalau misalnya untuk Gojek lebih ke makanan yang ini nggak sih? Ke makanan yang siap saji itu nggak? Mau nanya lagi Kak? Ya. Ada nggak kakak sama tim itu tahu potensi repeat ordernya dari tempe dulu ini? Tahu nggak kayak mana? Apakah orang yang membeli itu apa emang mau membeli lagi gitu Kak? Ada nggak tahu data potensi repeat ordernya gitu? Ada sih. Jadi hari itu pernah ada konsumen. Dia rupanya beli di suatu swalayan. Terus dia karena suka, dia repeat ordernya tuh DM Instagram kami. DM Instagram bilang kalau misalnya dia mau pesen sekitar banyak lah gitu kan. Nah, jadi dia bilang, boleh nggak nih diantarin atau digojekin? Nah, paling gitu. Nah, ada beberapa yang gitu juga. Ada yang, kayak kami kan udah info ini, ada di swalayan-swalayan nih. Paling ya itu, kurang tahu. Tapi mungkin mereka langsung ke swalayan yang lainnya atau gimana sih. Tapi insya Allah ada sih yang banyak yang repeat order. Alhamdulillah juga banyak yang repeat order. Kak, mau nanya lagi. Jadi menurut kakak kan, kalau misalnya kayak kami ini kayak masih pemula,
apa Kak tips-tipsnya kayak itu bisa mulai bisnis kayak gitu Kak? Tips-tipsnya paling kalian tuh yang paling penting tuh konsisten aja. Kalau misalnya kalian mau jalan bisnis, kalian tuh harus konsisten. Kayak manapun, misalnya yang kayak tadi mungkin targetnya berkurang, atau misalnya ada problemnya yang lain, kayak gitu. Kalian harus tetap konsisten buat jalanin bisnis itu, dan harus kalian atasin masalah-masalah kalian tuh sama tim kalian, atau kalian misalnya mau bisnis sendiri, kalian harus sabar, harus carilah jalan keluarnya itu gimana. Jangan langsung nyerah. Tuh. Tadi yang nanya siapa namanya? Yang mana Kak? Siapa nak? Enggak kelihatan mungkin. Kami. Nurul Adha Putri Kak. Apa? Nurul Adha Putri. Oh Nurul, iya. Ada yang mau ditanya lagi, Dek? Ya ada Kak. Ya. Halo, Kak, mau tanya lah. Jadi kalian dengar nggak tes? Halo, dengar nggak sih? Halo. Halo. Jadi aku mau tanya nih, ini kan tempe dulu ini kan anggotanya rame nih, ya kan? Kecil kali suaranya nggak kedengeran. Tes, halo. Iya. Ini kan kalian tempe dulu ini kan anggotanya rame nih. Nah, itu gimana cara kalian bagi-bagi hasil-hasil pendapatan kalian? Terus kalian udah mikir nggak ke depan, misalnya ini udah semakin maju, udah semakin naik gitu kan namanya, otomatis kan pendapatan kalian udah makin tinggi nih. Misalnya ada persaingan di antara kalian atau ada peributan di antara kalian. Kalian cara selesaikannya tuh gimana? Dengan kalian anggotanya seramai itu. Oh ya, jadi awalnya tuh kan anggotanya kan sekelas. Terus yang kayak tadi kakak bilang udah banyak yang nggak lanjutin. Jadi waktu udah selesai semuanya tuh, misalnya kan ada juga yang beranggapan di akhir mata kuliah udah gitu. Jadi waktu di akhir mata kuliah itu kami bagi semua pendapatan, semua modal yang di awalnya kembaliin lagi sama keuntungannya juga. Udah. Terus siapa yang mau lanjutin ke depannya itu udah nggak serame yang di awal tadi. Jadi sekarang lebih mudah aja sih kalau misalnya jalaninnya, karena juga yang jalanin sekarang udah sedikit. Tapi yang susahnya nggak susah sih sebenarnya, enak-enak aja kalau misalnya kita ngaturnya bagus. Itulah supaya mudah kita harus bagi tanggung jawabnya di bagian apa aja gitu. Ya misalnya kakak di bagian direktur, kakak lebih ke
langsung ke apa tuh namanya, ke perantara, ke misalnya kayak pemilik toko atau yang lainnya, itu langsung menghubungi kakak gitu. Ada bagian keuangan, ada bagian pengemasan. Nanti dia cek nih produksi di bulan ini berapa, terus kualitasnya tuh untuk tempe bulan ini tuh gimana, kualitasnya bagus atau enggak, tuh urusan yang ngecek itu bagian pengemasan gitu. Tapi kami saling bantu juga sih, kalau misalnya bagian packaging kami bantu semua gitu. Pokoknya bagi sesuai bagian-bagiannya supaya lebih mudah kalian kerja. Terus itu eh yang masih kemas-kemas semua itu masih tenaga kalian semua ya? Atau udah garap tenaga kerja atau gimana? Sekarang masih pakai tenaga kami aja sih. Gitu. Mungkin kalau misalnya ke depannya, kalau memang udah ada banyak reseller, terus juga udah mulai ke luar Aceh, mungkin insya Allah bakal pakai tenaga kerja. Oke, itu aja sih. Makasih. Tim kalian ini berapa orang, Kak? Dari awalnya ini satu kelas, Kak, ya? Apa sekarang masih satu kelas juga yang lanjutin produk ini? Awalnya satu kelas, sekarang udah bertiga aja gitu. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang ingin bertanya, langsung ditanya aja. Yang lain ada yang mau ditanyain? Lagi mikir, Kak. Nah, ini IG-nya Tempe dulu. Kalian berbisnis ini, Kak, orientasinya pada apa, Kak? Kalau awalnya pasti kalian orientasinya pada nilai kan, karena di kelas. Apa sekarang udah orientasi pada profit atau gimana? Sekarang orientasinya pada profit juga. Karena kan Berarti emang udah bener-bener dibisniskan, ya? iya, Bukan belajar lagi gitu. dan karena kami kan udah urus PRT-nya juga, terus kami udah ajukan apa namanya, pengajuan merek di Dinas Perindustrian. Urus-urus izinnya gimana, Kak? Mungkin bisa diceritain. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin buat produk UMKM juga, tapi terkendala di cara-cara izin ke dinasnya gimana? Urus izin apa nih, Dinkes.
Boleh satu-satu dulu. PIRT itu gimana tuh urusnya? Urus PIRT itu ada isi-isi form tentang produk apa yang mau diizinkan kan. Terus ada juga jadi banyak sih. Lupa pokoknya urus PIRT itu kita harus kasih nih perancangan labelnya gimana. Terus sampel produk kita tuh buat mereka cek di labnya ada kandungan-kandungan berbahaya atau enggak. Terus sesuai nggak nih? Nanti ada dikasih form itu harus isi di mana tempat usahanya, terus beratnya berapa, terus untuk konsumen yang mana, habis itu kandungannya apa. Itu waktu kalau misalnya dicek sama mereka nggak sesuai sama yang kita tulis, itu nggak bisa tuh. Terus untuk keluar nomor PIRT-nya tuh kita harus ikut yang namanya pelatihan pangan gitulah. Pelatihan pangan, di situ kita belajar gimana cara produksi pangan yang baik, yang sehat, yang higienis. Gitu. Terus apa aja yang penting di label, di rancangan labelnya itu. Rancangan label itu ada 7 deh yang penting. Kalau bagian depan ada 4 yang penting, di bagian belakang ada 3 yang penting. Kalau misalnya di kemasannya yang penting di depan itu nama, terus beratnya berapa, diproduksi oleh siapa, sama lokasi ininya, lokasi usahanya di mana. Di bagian belakang yang paling penting itu komposisi, baik digunakan sebelumnya sama apa ya satu lagi. Pokoknya gitulah, pokoknya ada 7. Nanti kalian kalau misalnya mau buat kemasan, kalian harus lihat tuh yang pentingnya. Bagian-bagian pentingnya. Sebenarnya yang kemasan awal ini tuh nggak boleh kita cantumin label halal. Kalau misalnya belum belum kita urus izin halalnya, nggak boleh, itu ilegal. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau buat kemasan, jangan cantumin label halalnya, itu bakal kena sama orang BPOM atau LPPOM MUI karena memang belum ada izin halalnya. Kalau misalnya memang mau urus izin halalnya, udah diurus baru boleh taruh logonya gitu. Urus PIRT ini sebenarnya nggak lama ya, cuman karena dibuka pelatihannya itu hari itu secara massal itu, dan mereka nanti ada turun ke lapangan lagi buat lihat gimana proses pengemasannya, terus lokasi usahanya gimana, bersih atau enggak. Nah, itu yang mungkin makan waktu yang lama, karena kan mereka tuh turun lapangan itu sekalian gitu sama usaha-usaha UMKM yang lain. Itulah yang lama. Menghabiskan waktu sekitar 3 bulan lah. Karena dikolektif kan, semuanya baru diterbitkan sertifikat PIRT-nya gitu. Halo? Keuntungan bersih satu produk nih gimana Kak? Atau idealnya berapa kira-kira menurut Kakak? Ini kan dijualnya 15.000. Keuntungan bersihnya itu berapa kira-kira Kak? Atau idealnya menurut Kakak gimana kalau orang usaha tuh keuntungan per produknya gimana? Berapa persen atau gimana? Kalau kami keuntungan per produknya itu sekitar 5.000. Berarti biaya produksi sama kalian sampai packaging 10.000 per produk gitu Kak ya? Ada inovasi lain Kak? Atau masih satu rasa sekarang? Ada rencananya mau
pakai rasa lain ke depannya buat di kemasan Iya, ini. betul. Mungkin bakal ada 3 rasa nanti ke depannya. Yang ori, terus 2 lagi baru yang ada rasanya. Cara kalian jaga relasi dengan konsumen gimana tuh Kak? Misalnya ada yang komplain produknya ini cacat atau keripiknya udah lembek atau nggak tahan atau bocor, itu gimana tuh? Apa ada emang kontak personnya atau gimana? Kalau ke konsumennya, kalau misalnya konsumen dari beberapa kerabat, ada misalnya yang komplain langsung ganti aja gitu yang baru. Tapi kalau misalnya konsumen yang dari swalayan, nggak ada sih. Paling konsumen yang dari ini ibu-ibu karir gitu. Ada kemarin tuh minta kontak kami karena dia mau suka kan, jadi dia repeat order. Alhamdulillah dia nggak ada komplain sih masalah tempe dulu nih. Masalah. Oh, berarti udah ada konsumen tetap sampai sekarang nggak ya? Insya Allah ada. Kak, kalian berapa lama jangka waktunya sampai balik modal tuh? Dari awal sampai sekarang berapa lama jangka waktu atau balik modal? Jadi yang di awal itu yang rame-rame per kelas itu sekitar 3 bulanan. 3 bulanan balik modal sama keuntungan. Itulah kita pentingnya buat target. Kalau misalnya udah sampai target, ya udah. Misalnya kita makanya harus buat BEP-nya tuh gimana. Kalau misalnya kita terjual sekian, nah baru balik modal gitu. Makanya kalian harus hitung BEP-nya gitu. Mungkin Zaran ngerti nih masa BEP dah. Sebelum kalian mulai, kalian ada buat gimana Kak? Ada buat proposal atau bisnis model kanvasnya? Apa? Sebelum kalian mulai usaha nih, kalian hitung semuanya apa target pasar, cara jaga relasinya, stakeholdernya itu kalian apa ada buat proposal atau BMC, bisnis model kanvas? Nggak ada buat proposal sih. Paling ke BMC-nya aja. Oke, kawan-kawan yang lain kalau ada yang ingin bertanya, tanya aja. Mungkin ada gimana ingin kembangin produk, mau jualan. Kak mau Berarti nanya Kak, Iya, mengenai pajak gimana Kak? Ada nggak kalau mesti UMKM apa ada dikenain pajak? pajak. Pajak belum ada sih. Tapi kemarin waktu buat PIRT mereka sempat minta NPWP dan beberapa swalayan yang kayak Simpang 5 Grocery mereka tetap minta nomor NPWP pemiliknya gitu. Tapi kayaknya belum sih. Karena kan kemarin ya itulah. masalah pajak nih. Kalau itu kan kalian sekarang belum ada pembayaran pajak kan. Nah, misalkan ke depan udah ditarik pajak, misal pajak nilai pertama nilai gitu kan, otomatis diambil sekitar 10% dari harga jual produk kalian. Itu kalian gimana cara akalinnya? Apakah kalian mengambil 10% dari keuntungan kalian atau kalian mengubah harga kalian dan menambah 10% pajak tersebut? Kayaknya kedepannya lebih ke ini sih, ke apa namanya,
ke ke 10% keuntungan kami gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, kalau enggak kita selesaikan sampai jam segini aja nih kelasnya. Assalamualaikum Pak Is. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kelasnya kita sudahi sampai jam segini aja ya. Untuk kawan-kawan jangan lupa absen bagi yang belum. Baik, Zaran.